Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, luang waktu dan keimanan Islam sehingga kita bisa melakukan ibadah sholat jamaah subuh bersama. Dan tidak lupa kita ucapkan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat juga orang-orang soleh yang telah membawa agama kita kepada kita. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan dan membacakan kumpulan hadis sholihin. Semoga bermanfaat. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bab larangan menyiksa hamba sahaya, hewan peliharaan, istri dan anak tanpa sebab syar'i atau melebihi ukuran hukuman ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita disiksa karena memenjarakan seekor kucing hingga mati. Dia masuk neraka karenanya. Dia tidak memberikan makan dan minum saat mengurungnya, dan dia juga tidak membiarkannya memakan serangga-serangga, dan dia juga tidak membiarkannya memakan serangga-serangga tanah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia pernah melewati anak-anak muda Quraisy yang memiliki burung. Setiap ada anak panah yang melesat, manakala mereka melihat Ibnu Umar, mereka bubar. Maka Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Allah melaknat siapa yang melakukan hal ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang mengurung binatang hingga mati. Maknanya adalah hewan tersebut dikurung dengan tujuan membunuhnya. Dari Abu Su'aid bin Muqarrin, beliau berkata, aku adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara dari Bani Muqarrin. Kami tidak mempunyai pelayan kecuali seorang wanita. Lalu saudara kami yang paling kecil menamparnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami agar memerdekakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah memukul hamba sahayaku dengan cambuk. Lalu aku mendengar suara dari belakangku, ketahuilah bahwa wahai Abu Mas'ud, aku tidak memahami suara itu karena aku sedang marah. Manakala pemilik suara mendekat, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Ternyata
Maka aku berkata, aku tak akan memukul budak sesudahnya selamanya. Dalam sebuah riwayat, maka cambuk itu jatuh dari tanganku karena kewibawaan beliau. Dalam riwayat lain, maka aku berkata, wahai Rasulullah, sekarang dia bebas karena wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu tidak melakukannya, maka api neraka akan membakarmu, atau neraka pastilah menyentuhmu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memukul hamba sahayanya dengan cambukan hukuman had, padahal hambanya itu tidak melakukannya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Hisam bin Hakim bin Hizam bahwa dia pernah melewati para petani dari luar Arab di Syam yang sedang dijemur di bawah terik matahari, dan kepala mereka disiram dengan minyak. Maka dia bertanya, apa ini? Seseorang menjawab, mereka sedang dihukum karena masalah pajak. Dalam sebuah riwayat, mereka ditahan karena masalah pajak. Maka Isa berkata, aku bersaksi bahwa aku benar-benar mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengajak orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Lalu Isa datang kepada gubernur dan menyampaikan hadis ini kepadanya. Maka gubernur memerintahkan agar mereka dilepaskan. Rasulullah SAW pernah melihat seekor keledai yang dicap wajahnya. Beliau melingkarinya dan bersabda, demi Allah, aku tidak mengecap kecuali di bagian paling jauh dengan wajah. Maka Nabi memerintahkan agar keledainya dihadirkan dan beliau mencap di bokongnya. Beliau adalah orang yang pertama mencap pada bokong hewan. Dan riwayat lain bahwa Nabi SAW berpapasan dengan seekor keledai yang telah dicap di wajahnya. Maka beliau bersabda, Allah melaknat siapa yang telah mencapnya. Demikian pembacaan hadis Riyadhus Shalihin pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.